Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Baik, seperti biasa kita akan coba lanjutkan bahasan kita yang khusus hari ini saja ke hari Ahad, karena saya bermohon maaf sepenuhnya ada beberapa kegiatan yang mesti menyesuaikan, terkhusus pasca kunjungan beberapa masyayikh dari Timur Tengah setelah kita mengadakan Hari Al-Quran. Hari Al-Quran dimaksud bukan bentuk perayaan, bukan, karena tidak ada perayaan tentang Al-Quran. Itu hanya tema saja dalam topik kajian kita untuk mengembalikan setiap muslim mencintai Quran dan menghadirkan Quran dalam dirinya. Setiap orang bikin ta'lim kemudian memberikan tema dan sebagainya dan menarik orang untuk bisa fokus dan mempelajari apa yang dibahas kemudian. Alhamdulillah kita juga dihadiri oleh para masyayikh, para tokoh-tokoh dunia, dan saya tidak menduga, saya kira di antara mereka rata-rata hanya tinggal sehari, ternyata ada yang minta sampai 5 hari ingin di Indonesia. Ya, beliau ingin melihat kegiatan kami, kemudian akhirnya kita susun agenda, dan beberapa 5 hari ke belakang kami harus menyesuaikan dengan agenda setelahnya, karena juga terkait dengan tidak hanya kota di Jakarta. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi. Untuk itu mohon izin kalau hari ini kita harus ada penyesuaian sampai ke hari Ahad. Tapi berita baiknya alhamdulillah dari komunikasi itu kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh dunia akan membangun, mendirikan konsep pendidikan khusus untuk menyiapkan calon ulama-ulama ke depan. Kami sedang berkoordinasi, insyaallah juga dalam beberapa pekan ke depan kami diundang untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh dunia. Ya, ada, kita sudah koordinasi dengan Syekh Ali As-Sallabi, yaitu pakar sejarah yang bukunya sudah banyak diterjemahkan. Kita akan berkoordinasi, mudah-mudahan beliau tidak senang safar, tapi kemarin dikomunikasikan oleh Syekh Wanis dan mudah-mudahan bisa datang ke Indonesia. Dan juga yang Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, kami diagendakan bertemu tanggal 16 sampai 18 ini di Qatar. Allahu a'lam nanti bisa atau tidak kondisinya. Ada beberapa yang lain ya, yang juga tokoh-tokoh yang cukup baik dari beberapa negara yang tersebar di muka bumi. Insya Allah nanti ada kelas-kelas yang akan dibuka untuk beasiswa keluar, juga nanti akan ada yang dikerjasamakan di Indonesia. Kemarin kami datangi juga tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh ormas dan semacamnya, ya, yang punya turunan kampus di bawahnya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa dikerjasamakan. Nanti ada kelas khusus di kampus Islam yang khusus mencetak para ulama untuk ke depan. Didoakan saja mudah-mudahan bisa segera cepat terwujud dan mudah-mudahan anak di antara Bapak Ibu sekalian mungkin itu yang kemudian bisa mensibgah di kemudian hari. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini adalah meneruskan pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pasca duduk di antara 2 sujud, dan pembahasan sujud sudah kita bahas. Tidak ada beda antara sujud pertama dengan yang selanjutnya. Kita sekarang bahas materi tentang cara bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bangkit dari sujud. Di sini pun nanti akan dibahas beberapa persoalan, termasuk ada persoalan klasik yang pernah saya sampaikan di beberapa tempat di majelis ilmu tentang perbedaan-perbedaan cara yang pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi yang jadi menarik adalah ada perbedaan kemudian pandangan ketika terjadi peristiwa penerjemahan yang tidak tepat atau pemahaman yang kemudian agak berbeda, sehingga menjadikan kebiasaan di masyarakat berbuat satu amalan
yang sesungguhnya dinilai para ulama khususnya yang salaf agak kurang tepat tapi marak dikerjakan di masyarakat. Kita akan bahas nanti, dan untuk menguatkan saya membawa beberapa referensi untuk diperkenalkan. Yang dengan ini nanti ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada yang masih asli dengan bahasa Arabnya, yang itu nanti kita akan buka bersama sehingga paparannya menjadi jelas, dalilnya jelas saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya juga ada, bisa dibaca dengan perbandingan. Dan kalaupun nanti bisa dilacak di referensinya, kita bisa temukan dan kita bisa dalami bersama. Yang penting pengetahuannya tahu, argumentasinya kuat, sehingga ketika dipersoalkan bisa menjawab, kemudian kita tenang menjalaninya dan nyaman dalam beribadah. Tapi saya tidak pernah mengajarkan Anda, sekalipun misalnya pendapat Anda unggul untuk mencela orang lain atau menyalahkan orang lain. Tujuan kita mencari solusi untuk ibadah, bukan untuk tampil hebat mengatakan kita paling bagus, yang lain salah. Paham ya? Sekalipun ada kesalahan, jangan diumbar, jangan diungkit, tutupi aibnya, cukup sampaikan dalam kebaikan saja. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada orang belajar dengan saya pandai mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkannya. Ingat baik-baik, itu perbedaan ta'lim kita dengan ta'lim-ta'lim yang mungkin diajarkan oleh yang lain, dan kita tidak harus mengatakan yang lain salah, kita baik, tidak. Kita hanya belajar bagaimana menjadi lebih baik tanpa harus mengungkit kekurangan atau keburukan orang lain. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita mulai bahasannya, dan kemungkinan besar dan sangat besar akan ada praktek yang mengharuskan kita memiliki ya fasilitas yang lain yang alhamdulillah hari ini sudah disediakan sebelah kanan, ya, bahkan lengkap dengan sajadahnya. Masya Allah. Jadi Mas Boy, mana Mas Boy? Nah, alhamdulillah juga sudah mengambil posisi yang terbaik. Ya, untuk bisa mencontohkan teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita di pagi hari ini. Bahasan masih di sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subbab tentang cara bangun dari sujud yang kedua. Sujud pertama sudah, sekarang yang kemarin maksud saya. Sekarang ini sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebabnya ya bangkit atau bangun dari sujud. Saya beri kurung ya, kurung maksudnya sujud yang kedua. Saya tutup kurungnya supaya tidak lepas. Kemudian saya akhiri seperti ini. Baik, sudah? Saya turunkan dulu dalilnya. Pertama, kita turunkan misalnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833 di Kitabul Adzan, bab tentang salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sahabat Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Kita temukan juga di antaranya hadis riwayat Abu Daud. Insyaallah saya sudah cek ini dengan buku-bukunya. Nomor hadis 844. Ini riwayat yang sama. Juga hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 827. Kemudian kita turunkan lagi ke sini. Penjelasan ini dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i. Maksud saya bukan menukil dari sini ya, karena kalau ini lahirnya belakangan setelah Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Bukhari ikut mazhabnya Asy-Syafi'i. Al-Bukhari itu Asy-Syafi'i. Ingat baik-baik. Imam Al-Bukhari mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Maksud saya hadis ininya, bukan penjelasan dari para rawinya. Baik, dalam kitabnya Al-Um, saya langsung turunkan kitabnya, kitab Al-Um. Ini magnum opusnya Imam Asy-Syafi'i. Juz yang pertama, halaman 116. Kemudian, tentang kualitas salat, hadisnya, beberapa turunan dari ini nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian pendapat dari para ulama, dikomentari nanti oleh Imam An-Nawawi. Saya turunkan kitab An-Nawawi ya. Dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ini juga masih versinya mazhab Asy-Syafi'i. Jilid yang pertama, halaman 423. Kemudian kita turunkan lagi ke sini. Ada buku lagi. Sebagian hadis belum saya cantumkan dulu, saya langsung ke sini dulu.
Untuk membahas ini, kita turunkan sekarang versi yang lain tentang kitab sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karyanya kita ambil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah segaris nanti dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi supaya objektif kita ya. Syafi'inya ada, Hanbalinya ada, yang lain juga ada. Supaya nanti tidak diduga, oh ini pendapat Syafi'i saja, yang lain tidak. Dan saya tidak menyukai kalau ada seseorang hanya untuk menguatkan madhabnya, dia sampaikan pendapatnya, yang lain tidak dibuka. Atau misalnya ini dipertahankan tapi yang lain disalahkan. Anda tidak ada masalah kalau Anda ikut jalur yang ini. Tapi tidak harus dan mencela orang lain atau menyalahkan orang ketika dia memilih dalil yang lain. Yang kerangka dua-duanya benar. Kalau salah satu salah, bolehlah kemudian kita tinggalkan. Jelas ya? Sehingga kita lebih objektif dalam menunaikan ibadah. Ini sifat salat Nabi karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Halaman 70. Paling kiri di pertengahan, ini kitabnya, sudah saya baca. Ini ya, sudah ada terjemah bahasa Indonesianya. Saya bawakan nanti untuk dicek, disesuaikan. Kemudian yang ini, saya maksudkan ke generasi setelahnya. Ya, kitab sifat salat Nabi lagi, sifat salat Nabi. Jadi ini yang pertama menulis. Kemudian yang kedua lagi, ini yang cukup populer kitabnya, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani. Ini sangat populer sekali kitabnya. Ya. Bahkan ini banyak sekali ikhtisar, ringkasan-ringkasannya yang diterjemahkan oleh juga beberapa orang-orang berbeda. Dan saya rekomendasikan yang terbitan Gema Insani Press ya. Cukup lengkap. Saya bawa bukunya sekarang. Ya, untuk nanti ditunjukkan antara yang ini dengan yang ini seperti apa gambarannya. Karena saya menginginkan kita bisa maksimal dalam mempelajarinya. Ya, dari halaman 522 paling kiri sebelah bawah sampai 529 paling kanan sebelah pertengahan. Kita ambil. Nah nanti, oh ini untuk yang selanjutnya. Untuk yang ini maksud saya. Yang ini, setelah Syekh Al-Albani, ada kemudian masih ini di mazhab Hanbali, saya ambil lagi kitabnya Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin. Syekh Uthaymin. Beliau juga punya kitab, sebetulnya ini kitab Zadul Mustaqni. Ya, jadi ringkasan dari kitab Al-Muqni, cuman diberi judul Sifat Salat Nabi juga. Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Utsaimin. Masih dia. Mazhab Hanbali, Syekh Utsaimin. Dengan nama yang sama, Sifat Salat Nabi. Baik, nanti kita tunjukkan di antara referensi yang ada. Satu lagi, karena nanti satu lagi akan terkait dengan kebahasaan. Ingat, sifat-sifat bahasa yang akan menggali kedalaman bahasanya, saya hadirkan kamus langsung jadi referensi para ulama terkait dengan bahasa sekaligus dengan nilai fikihnya. Nama kitabnya Al-Misbah Al-Munir. Ya, Misbahul Munir. Ini sangat bagus, karya Syekh Al-Fayyumi. Ya, antum bisa ambil ini. Jadi nanti yang paling tinggi ada Ibnu Manzur dengan Lisanul Arab. Ini cukup banyak detil. Diturunkan lagi nanti ada Tajul Arus, turunkan lagi ada Mukhtarus Sihah. Tapi kalau Anda ingin langsung bahasanya yang singkat, padat, jadi referensi paling efektif, plus juga dengan urusan fikihnya, maka saya rekomendasikan kamus yang ini. Ya, Al-Misbah Al-Munir. Pakai bahasa Arab. Jadi ini kamus Arab ke Arab. Ya, Arab ke Arab. Ada yang bahasa Indonesianya turunkan, boleh ada Al-Asri, cukup tebal. Dulu masih murah, pertama kali 65.000. Terus naik 89.000. Begitu diberikan tanda tangan Menteri Agama pada saat itu, berubah jadi 165.000. Ya. Sekarang sudah 228.000, kemudian terakhir saya cek 265.000. Baik, belinya di toko buku, kalau dekat sini ada dekat UIN. Di UIN itu, Syarif Hidayatullah, serbangnya ada Masjid Fatullah, di belakangnya ada tukang warung. Di tukang warung itu suami istri yang punya, kemudian dia geser sebelah kirinya lagi, ada toko kitab di situ. Pemiliknya namanya Ustaz Aziz, ya Ustaz Aziz, alumni Darasat Islamiyah, dia pasca sarjana di situ dan pengasuh Mazhab Darussunnah. Kemudian di situ dia jualan, tapi stoknya kadang-kadang agak kurang banyak. Geser lagi itu lagi, ada di situ lagi toko buku, buku-buku Islami dan biasanya ada kamus Siswa Al-Asri, warnanya hijau. Mudah-mudahan harganya tidak naik lagi. Nah, ini ya, Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir. Baik. Bismillah. Jelas insyaallah?
Belum saya jelaskan. Bagaimana sudah bisa jelas? Ibu sarapan apa tadi? Baik ya? Belum saya jelaskan, sudah jelas. Bismillah. Taib ya? Sudah, kita sudah sampaikan. 1, 2, saya simpan dulu berdasarkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kita akan coba praktek dulu. Seperti apa yang coba kita biasakan dalam keseharian. Dalam penunaian salat. Setelah itu, kita coba belajar. Jangan-jangan selama ini, salat yang kita tunaikan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Saya akan coba mulai praktekkan. Mohon izin, saya bukan kesepakatan dulu ya. Ingin bikin kesepakatan. Mejanya di sini kelihatan tidak? Tidak ada masalah Bu. Karena yang penting bukan mejanya. Yang penting orangnya yang praktekkan di sini. Baik ya. Nah sekarang kita tes kalau orangnya naik ke sini, kira-kira cukup jelas atau tidak. Nanti kalau kurang jelas, kita ambil posisi yang sangat memudahkan sehingga tercover keseluruhannya. Baik, jelas sampai sini? Tayyib. Bismillah. Kita coba naik dulu ya. Bismillah. Tayyib. Sudah? Mohon izin sebentar. Ibu kelihatan? Baik. Kelihatan? Kelihatan. Ikhwan, teman-teman kelihatan? Yang dari sana kelihatan? InsyaAllah ya, karena ada layar dimaksudkan. Baik, kalau sudah dirasakan kelihatan seluruhnya, maka saya kira cukup di sini tidak harus mengangkat dan memindahkan mejanya. Sepakat? Baik, sekarang dalam posisi sholat, Mas, menghadap ke sini dulu aja. Tahan ya, karena beliau tidak mungkin harus membuat posisi yang semuanya mesti akan kelihatan. Kalau digeser, ini terlihat, ini tidak terlihat. Geser ini terlihat, ini tidak terlihat. Ya? Nanti kita menyesuaikan saja. Nanti saya berikan penjelasan, di situ akan memudahkan. Sekarang berdiri Mas. Tenang ya, insya Allah. Nah ini udah nggak bisa digoyang. Bismillah. Kelihatan sekarang semua? Tapi pembahasan kita bukan berdiri, tapi bangkit dari sujud. Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillah. Beliau kemudian sujud. Ya, sujud pertama. Sekarang kita slow motion, kita ringankan dulu, pelankan. Mohon izin berdiri lagi. Tahan. Taib, lihat baik-baik, fokus. Sekarang turun. Tahan. Up. Berarti telapak tangan dulu ya. Boleh? Boleh. Sudah kita pelajari ya. Baik, kalau pakai lutut dulu boleh? Boleh. Sekarang turun pakai lutut. Begini. Sah? Baik, telapak tangan boleh, lutut boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Kepala duluan. Bisa dicontohkan? Bisa, silakan. Oh tidak. Alhamdulillah. Karena tidak boleh, berarti contohnya pun tidak mungkin dilakukan. Baik, sekarang sujud. Dah, fokus baik-baik. 7 anggota masih ingat? 1 apa? Kening. Yang kedua? 2 telapak tangan, kemudian sikunya agak keluar seperti ini, sudah bagus. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 5 selanjutnya jemari di 2 kaki. Posisi kakinya itu tertutup atau terbuka? Tertutup, baik, alhamdulillah. Kemudian bangkit. Duduknya iftirash, duduk di antara 2 sujud. Ini materi terakhir kita. Masih ingat ya? Pertemuan lalu. Sekarang sujud lagi, sujudnya tidak ada beda dengan sujud yang pertama. Baik ya, jadi sudah tidak perlu kita bahas lagi. Sekarang inilah inti bahasan kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai pada fokus bahasan kita. Tolong fokus baik-baik, bangkit dari sujud yang kedua. Seperti apakah cara bangkitnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik, akhboy, mohon izin, silakan bangkit. Antum puasa? Oh baik ya. Jadi dalam bangkit itu tidak ada yang silent ya. Jadi ada bangkit yang jahar, ada bangkit yang silent. Bangkit itu pasti takbir Allahu Akbar gitu kan. Baik, silakan. Ini agak silent. Bismillah. HP aja yang di silent, bangkit tidak usah. Tayyib, bismillah. Tahan. Slow motion. Sujud. Lihat baik-baik, bangkit. 1, 2, 3, bismillah. Tahan. 1, terus 2, terus 3. Jelas sampai sini? Baik, ada berapa gerakan tadi? 3 gerakan. Boleh turun lagi? Semoga Allah berikan pahala berlipat.
Baik. Sujud. Bismillah. Fokus baik-baik. Angkat. 1. Tahan. Perhatikan baik-baik. Posisinya seperti ini. Duduk ya. Baik. Saya belum benarkan atau tidak salahkan. Tapi ini yang beliau kerjakan. Baik ya. Kemudian yang kedua. Ini. Baik ya. Ketiga. Bangkit lagi. Perhatikan. Langsung bersedekap. Jelas? Baik. Ada yang beda dengan akhwai? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang beda. Sama semua. Baik. Atau belum tahu semuanya? Baik. Jangan khawatir. Kalau saya minta ke depan, artinya ada peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan. Benar nggak dapat hadiah, salah tidak berdosa. Ya, jangan khawatir. Silahkan duduk sebentar di sini. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya insya Allah. Kelihatannya agak flu. Yang pertama, teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833, juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 844, juga At-Tirmidzi nomor hadis 827 dan beberapa turunan yang lainnya. Kita lihat bahwa Nabi SAW pernah dikisahkan, disampaikan saat menunaikan salat, khususnya saat witir, idza qama, jika beliau berdiri minas sajdati tsaniyati, bangkit maksudnya dari sujud yang kedua, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Duduk seperti ini. Duduk. Jelas? Baik. Jadi ketika beliau bangkit dari sujudnya, beliau kemudian tidak langsung berdiri tapi duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik. Posisi duduknya bagaimana kita belum tahu nanti. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke tanah, ke bumi. Karena zaman Nabi kan belum ada keramik. Ya, belum ada karpet seperti sekarang. Jadi masjidnya pasti tanah keadaannya, kan? Baik, jadi menopang, bertelekan. Sekarang sebelum beliau bangkit, beliau menopang dulu, memberikan topangan. Ya. 2. Ini yang dipraktikkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, baru kemudian beliau bangkit seperti semula pada rakaat sebelumnya. Bangkit. Nanti kita lihat apakah Nabi mengangkat tangannya lagi atau langsung kemudian bersedekap. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Boy ini atau Akh Boy ini ada dalam petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Tapi yang penting kita pelajari sekarang bagaimana detil pembahasan masalah duduk, masalah bertopang dengan masalah kembali lagi ke atas. Karena nanti ada duduknya juga, ada yang tidak duduk. Bagaimana statusnya saat tidak duduk itu? Pertama, apakah duduk itu dipandang sunnah? Atau rukun, kewajiban dalam sholat, atau bukan wajib, maksudnya bukan rukun, bukan juga sunnah. Ya, sehingga konsekuensi hukumnya bisa berbeda untuk kita semuanya. Kalau itu sunnah misalnya, kapan kemudian itu menjadi sunnah? Apakah sunnah dalam setiap sholat, atau sunnah dalam keadaan tertentu? Kemudian adakah bacaan yang mengiringi duduk itu atau tidak? Pembahasan kedua saat bertelekan, menopang. Apakah menopangnya tangannya terbuka begini? Atau tangannya tertutup begini? Pernah melihat yang seperti ini? Turun lagi. Duduk dulu. Begitu mau menopang, ini tadi dia praktekkan begini. Pernah melihat yang terkepal begini? Misal, praktekkan kepal seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang seperti ini? Baik, yang ketiga. Turun lagi. Duduk. Dia tidak menopang begini, tidak mengepal begini, tapi di lutut seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang begini? Pernah. Bukan hanya pernah, jangan-jangan dari 3 ini Anda pelakunya. Ya kan? Baik. Dan ada yang keempat. Bangkit, sujud, bangun, tidak duduk, langsung berdiri. Tidak duduk dulu, langsung berdiri. Pernah ada yang begini? Baik ya. Di antara yang keempat ini, mana yang kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi, seperti apa dibahas oleh para ulama, dan bagaimana kita menyesuaikan praktek sholat kita. Itulah pembahasan kita pada hari ini insya Allah. Jelas? Baik, jadi kita baru akan memulai praktek intinya, dan kita akan bagi pada beberapa bagian. Siap insya Allah kita belajar? Siap. Mas Boy mau di situ saja atau kembali dulu? Baik ya, silakan. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dengan amal terbaik. Jazakallah khair. Saya boleh hapus dulu ini? Tayyib. Kemudian saya hapus ini pelan-pelan. Teman-teman sekalian, saat dari sujud kemudian bangkit, pertama tadi apa amalannya? Masih ingat? Fajalasa, beliau kemudian duduk. 1, duduk. Baik.
Kedua apa? Wa'tamada 'alal ardi. Tangannya menopang ke bumi, ke bawah. Menopang dengan telapak tangan. Kita fokuskan pada ini dulu, baru kemudian bangkit dan posisi tangannya nanti kita akan lihat setelah ini. Kita bahas dua ini dulu. Baik, sekarang pembahasan pertama tentang duduk. Bagaimana status duduk yang dimaksudkan ini? Para ulama kemudian mencoba untuk menggali tentang persoalan duduk ini. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya jilid yang pertama halaman 116, beliau sampai mengatakan begini, saya tidak menyukai ada orang-orang yang dalam sholatnya kemudian dia langsung bangkit tanpa duduk dulu. Karena adanya hadis-hadis dari Nabi SAW yang memberikan keterangan tentang duduk dalam antara bangkit sujud yang kedua dengan ia berdiri. Di Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai seseorang ketika dia bangkit sujud yang kedua, dia duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Sekarang pembahasan statusnya belum selesai. Apa status duduk ini? Apakah rukun dalam artian wajib ataukah dia sunnah? Baik, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, rukun yang bermakna wajib atau sunnah? Baik, rukun atau wajib? Tidak ada wallahu alam, cuma dua pilihannya ya. Kalau bukan rukun atau sunnah. Baik ya, yang rukun angkat tangan. Yang rukun, sedang tidak rukun nih angkat tangan. Baik, rukun baik. Yang sunnah? Lihat baik-baik sini. Kalau rukun, konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun, mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Misal, ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun, ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Paham? Baik. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa. Ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Salat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala, atau tidak batal dapat pahala? Tidak ada yang kedua. Ya kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya awas ingat baik-baik. Ketika Anda tidak mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman salat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh. Ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini. Maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan. Tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ada yang memilih langsung alhamdulillah, tidak ada masalah karena riwayatnya ada. Anda tidak baca bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam salat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Salat Anda enggak batal. Enggak ada masalah di sini. Ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fiqh Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 kebaikan saya dapatkan. Kalau saya nggak bacakan, memang sholat saya nggak batal, cuman saya kehilangan pahala, sayang. Baik, Imam Syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata Imam Syafi'i, saya pilih jaharkan. Sebab kalau saya jaharkan, yang lain dengar. Bukankah mendengar Quran di situ ada kebaikan juga? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat Quran ada sentuhan pada dirinya, meningkat imannya dan semakin dekat dengan Allah.
Daripada nggak saya keraskan, mendingan sekalian saya keraskan. Pahala saya dapat, orang lain bisa dengar dan ada kebaikan di situ. Itu satu contoh pendekatan fikih Asy-Syafi'i. Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini, bukan. Saya menjelaskan begini karakteristiknya. Supaya Anda paham kalau Imam Syafi'i misalnya berhujjah seperti ini maksudnya. Imam Malik mengatakan saya ambil saja yang tanpa basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis-hadis awal terkait Al-Fatihah itu langsung dengan hamdalah tanpa basmalah. Basmalah datang kemudian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma bertanya pada Nabi, kenapa tidak ada ayat turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Asalnya nyambung. Ya, qul huwallah nyambung dengan Al-Falaq, Al-Falaq nyambung dengan An-Nas. Begitu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca surah-surah diawali dengan bismillah. Termasuk Al-Fatihah dibaca dari bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Imam Malik memilih, saya pilih dari hamdalah saja langsung. Apakah kehilangan pahala? Tidak. Beliau mendapatkan pahala mengikuti Nabi. Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal dengan hamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saking inginnya beliau mengambil yang pertama, beliau mengambil alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad menengahi, daripada ini tidak baca, ini baca kemudian, ada yang ketiga yang orang lain juga belum tentu tahu ini. Apa itu disirkan? Sir, tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Sir, silent. Ya, tidak ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca pribadi, dibaca bismillahnya, tapi disirkan, tidak dijaharkan, lantas tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Nah, ini karakteristik tipikal fikih Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata beliau, saya menyukai orang duduk daripada tidak sama sekali. Karena ketika duduk ada pahala mengikuti petunjuk Nabi SAW. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bagian dari wajib, rukun atau sunnah? Kalau wajib jelas ditolak oleh para ulama, ini bukan dari bagian rukun ataupun kewajiban. Jelas? Baik. Disepakati oleh para ulama, ini hukumnya sekalipun dikerjakan masuk dalam hukum sunnah. Berpahala jika dikerjakan, tapi tidak melahirkan dosa dan tidak membatalkan sholat kalau tak mampu mengerjakannya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah duduk ini terus dilakukan dalam sholat atau hanya sesekali dikerjakan dalam sholat? Kapan Nabi SAW mengerjakan duduk dalam sholat? Ternyata pembahasan para ulama di kitab-kitab keterangan tentang sifat sholat Nabi SAW terkhusus yang dibahas tuntas itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat sholat Nabi di sini. Beliau bahas tuntas tapi kalimatnya ringkas. Ya, di halaman ke-70 sampai 71 beliau bahas ini. Ya. Kemudian penjelasan yang ini kalau ingin lebih jelasnya lagi, Anda temukan dibahas lengkap tentang cara duduknya Nabi beserta kapan dia munculnya, bagaimana status hukumnya, seperti apa sebenarnya dipraktikkan di kitabnya Syaikh Ibnu Utsaimin yang ini. Terbitan Al-Qawam. Ya, jadi nanti kita satukan jadi satu, mudah-mudahan jadi diktat untuk pedoman kita. Nah, beliau kemudian sampaikan di sini, nanti saya cek setelah saya sampaikan. Kesimpulannya, fokus. Di awal-awal masa Nabi SAW menunaikan salat, baik, beliau tidak nampak kemudian mengambil posisi duduk. Bangkit dari sujud. Jadi tidak mengambil posisi duduk. Jadi beliau sujud, kemudian bangkit, langsung bangkit, tidak duduk, sujud terlebih dahulu. Tidak duduk terlebih dahulu. Paham? Contoh. Mas Boy. Masya Allah, silakan. Tadi beliau sedang mencatat ya, jadi saya minta dulu, mudah-mudahan nanti nyambung. Jadi beliau praktek, beliau mencatat. Catatannya dibukukan, jadilah catatan. Nah, mas Boy. Mas bukan yang lain. Dah ya, lihat sini. Sujud. Sekarang pertama di awal-awal masa-masa kenabian SAW diperintahkan untuk salat. Terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW itu jarang ditemukan beliau duduk. Jadi begitu bangkit, silakan. Tidak duduk tapi langsung naik. Paham? Seperti ini. Jelas? Sesekali, ingat sesekali ditemukan Nabi SAW khususnya seringkali terlihat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa usia Nabi? Mas Boy? Sedang sholat, tidak usah menjawab. Baik,
Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi kan di Mekah 13 tahun, kan? Plus 13. Baik ya. Usia berapa tahun? 53 tahun. Tambah 9? 62 tahun. Nabi wafat usia berapa tahun? Kurang lebih 63 tahun ke 10 hijrah. Berarti setahun sebelum wafat. Pertanyaan saya, usia Nabi sudah sepuh atau belum? Sudah sepuh. Baik. Salatnya berdiri atau duduk? Jangan mengarang. Jangan mengarang. Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu a'lam. Baik, setahun sebelum Nabi wafat, kebanyakan Nabi SAW menunaikan sholat, itu sering sekali beliau duduk. Bahkan sholat malamnya sering duduk. Karena ayat yang dibaca panjang, tidak punya kemampuan terlampau lama beliau untuk berdiri. Saking inginnya tahajud, tapi sulit menyeimbangkan antara fisik dengan bacaan yang panjang itu. Kan sering saya katakan, Nabi kadang sering kali satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Baiknya, panjang berdiri, tidak punya kemampuan seperti biasa awalnya, maka beliau sering kali duduk. Artinya fisiknya sudah mulai ada penurunan. Sebelum ini kadang duduk, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tidak setiap kali beliau bangkit kemudian beliau duduk. Artinya duduk yang dimaksudkan, silakan sujud. Kemudian bangkit, duduk dulu. Duduk semacam ini, untuk kemudian bangkit lagi, dilihat oleh para ulama hadis. Posisi Nabi SAW saat duduk ini terlihat tidak sepenuhnya rutin dalam setiap sholat. Sesekali beliau kemudian duduk. Dianalisislah kemudian kapan sesekali itu yang seringnya terjadi kemudian di akhir tahun sebelum wafatnya Nabi. Khususnya tahun ke-9 hijrah. Diamati. Ternyata Nabi bangkit itu dalam kondisi-kondisi ingin mengambil tenaga kembali. Rehat sejenak dalam artian mengumpulkan tenaga supaya bisa bangkit kembali. Dalam bahasa Arab, duduk untuk sejenak misalnya, sejenak rehat untuk mengambil kekuatan, untuk bangkit kembali, atau melakukan aktivitas lagi, itu disebut istirahat. Rahah itu istirahat, ista itu minta supaya sejenak bisa mengambil kekuatan kembali. Ada rehat, ada istirahat. Rehat itu mendapatkan santai tenang, istirahat pakai ista, menuntut keadaan supaya bisa mendapatkan ketenangan dulu, punya kekuatan lagi. Anda kerja, tiba-tiba sampai pada tahap-tahap yang agak lemah, kan istirahat dulu. Supaya recovery lagi, dan ada kekuatan lagi. Maka dibuatlah dalam bahasa Indonesia, diserap dari bahasa Arab, istirahat. Maka duduk semacam ini, diperkenalkan oleh para ulama dengan bahasa jilsatur raha atau jilsah istirahat. Duduk istirahat. Kalimat istirahat inilah kemudian, yang dipahami oleh para ulama, baik ahli hadis, dengan ahli fiqih, dengan dua pendapat utama. Satu, ada yang berpendapat bahwa kesunahan ini berlaku sesuai dengan kondisi. Artinya kalau kondisi Anda memang menuntut untuk bisa rehat sejenak pada saat itu, tidak langsung bangkit. Misal, kalau bangkit dari sujud Anda terlampau misalnya gerakan cepat terlalu capek. Atau kondisinya misalnya menyulitkan. Dari mulai sujud tiba-tiba langsung bangkit, menyulitkan bagi Anda. Maka berlaku kesunahan ini, sunnah hukumnya dan berpahala ketika Anda duduk. Paham? Tapi kondisi sebaliknya, jika memang memungkinkan Anda dari sujud langsung bangkit, tidak harus duduk, maka yang dimaksud sunnahnya adalah bangkit, tidak harus duduk di sini. Ini kata pendapat yang pertama. Paham? Saya ingat saya sedang merangkum dua kitab ini. Nanti rujukannya Anda kembalikan ke sini. Ingat, kalau saya sedang bahas sesuatu secara menyeluruh, Anda simpan dulu kebiasaan Anda, supaya nanti kita bahas ini, setelah itu kita keluarkan kebiasaan Anda sesuai dengan argumentasi dalilnya. Paham? Baik. Dua, ada pendapat kedua mengatakan, sepanjang Nabi mempraktekkan untuk duduk itu, jangan dilihat antara butuh tidaknya. Yang penting duduk itu dikerjakan oleh Nabi. Artinya posisi duduk itu, mau dalam keadaan kita perlu untuk duduk dulu, atau kita merasa kuat dalam bersemangat, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah praktekkan keadaan duduk itu. Dan Nabi pernah tunjukkan pada satu kaum di tahun 9 Hijrah, kata Nabi memberikan contoh pada mereka, lakukan seperti ini, duduk dulu. Dan tidak semua orang yang hadir pada saat itu memiliki fisik kondisi seperti Nabi. Artinya dia butuh istirahat, ada yang semangat, ada yang kuat. Ini menunjukkan kata pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Duduk itu sangat dianjurkan. Sunnah di situ, baik dalam keadaan Anda misal sedang butuh tenaga, atau bahkan sedang kuat semangat, maka dianjurkan duduk terlebih dahulu sebagai contoh dari Nabi SAW. Paham seperti ini? Baik. Kira-kira pendapat 1 dan 2 mana yang benar? Yang cenderung 1 angkat tangan. Cenderung 2 angkat tangan. Alhamdulillah. Yang dua-duanya?
Masya Allah. Yang benar adalah dua-duanya. Yang salah? Yang tidak sholat. Ya, sepakat ya? Jadi, satu atau dua, ini hanya pendekatan cara memahami saja. Yang pertama mengatakan, iya, ini boleh duduk nih. Cuman Nabi itu kan duduk pada saat beliau merasa fisiknya kurang maksimal untuk bisa langsung bangun. Karena itu sunnahnya berlaku pada saat itu. Kalau tidak, nggak usah dikerjakan. Tapi yang satu pun bersepakat, kalaupun dia duduk gak ada masalah. Dan tidak disebut dengan bid'ah. Ingat, sepakat mereka kalau duduk gak apa-apa. Cuma bagi kami, praktek duduk itu dilakukan saat dalam keadaan butuh untuk duduk. Tapi kalau Anda mau duduk, silahkan saja, gak ada masalah. Paham? Yang kedua memahami, kalau saya agak berbeda. Kalau saya, sepanjang Nabi pernah kerjakan, artinya boleh dilakukan. Boleh dikerjakan. Karena Nabi pernah lakukan itu. Dan Nabi tidak mengingkari ketika ada sahabat yang sholat kemudian duduk dulu. Artinya itu boleh dilakukan dan ada pahala saat melakukannya. Paham? Baik, Imam Asy-Syafi'i berpendapat daripada tidak dikerjakan sama sekali, saya lebih baik kerjakan. Karena saat dikerjakan ada pahala diberikan, kalau tidak sama sekali. Paham? Alhamdulillah. Jelas ya? Ini persis sama saja dengan kunut. Ya, sama, hampir sama dengan kunut. Nabi pernah mengerjakan, setelah itu beliau kemudian tidak mengerjakan. Kata Ibnu Umar kadang beliau kerjakan, kata yang lain kadang tidak mengerjakan. Ya, Imam Syafi'i memilih untuk kunut, Imam Malik memilih untuk kunut, kemudian Imam Ahmad kunutnya nazilah, Abu Hanifah memilih tidak kunut. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Yang salah yang tidak? Sholat subuh, kan? Wah, alhamdulillah. Kembali ke sini. Jadi duduk, dilakukan, boleh saat Anda merasa membutuhkannya, nanti saya terangkan kapan Anda butuhkan itu. Atau yang kedua, baik Anda merasa lelah ataupun merasa kuat, tidak ada masalah, silakan Anda kerjakan dan ini hukumnya masuk pada kategori sunnah. Baik, nanti saat Anda baca buku ini, Anda jangan terlalu heran kalau dibahas secara lengkap di buku ini. Baik ya, termasuk uraian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang bagaimana cara duduknya? Dan hadisnya sahih, karena hadis gak bisa ditolak. Dari yang 3 saya tuliskan tadi. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 833, Abu Daud 844, juga di At-Tirmidzi nomor hadis 827. Hadis sahih, Nabi SAW, saya bacakan hadisnya. Sujud. Bismillah. Qila bima ma'na idza qama min as-sajdati ats-tsaniyah, jika beliau bangkit dari sujud yang kedua, fajalasa, duduk. Apa posisi duduknya? Di dulu. Beliau kemudian duduk, bagaimana duduknya? Pertama, fastawa. Ini hatta yaquda kullu qaffarin makana. Tegak punggungnya. Ini tegak. Jadi tidak bungkuk ke sini, tidak juga ke belakang, tapi tegak, posisi tegak, sempurna. Ya, walaupun singkat tapi dalam posisi yang sempurna tegak. Jelas? Baik, 2, posisi duduknya seperti duduk iftirash. Di antara 2 kaki. Jelas ya? 1 terlipat, yang kiri kemudian diduduki. Asna rijlahul yusra, melipat kakinya yang kiri, faqa'ada 'alaiha, kemudian diduduki itu, wa nasabal yumna, yang belakang itu kemudian ditegakkan. Boleh menghadap ke sini? Bisa? Ayo tawakkal 'ala Allah. Lihat sini. Duduk seperti ini. Kemudian kakinya seperti iftirash, ya. Lipat yang kiri, duduki kakinya. Yang kanannya tegak seperti ini dengan kakinya dilipat seperti ini. Paham? Baik, seperti yang kemarin. Telapak tangan. Ya, telapak tangan diletakkan. Perhatikan baik-baik. Yang ini telapak tangan. Di mana diletakkannya? Apakah kemudian masih di sini atau di lutut atau di paha? Posisi terbaik, tidak ada yang spesifik menjelaskan ini, tapi kata para ulama tidak ada beda dengan yang duduk lain-lainnya seperti duduk di antara 2 sujud. Letakkan kemudian di atas paha yang mendekat ke arah lutut. Seperti ini posisinya. Jelas ya? Baik. Boleh bertukar ke arah sana? Ya. Bisa telapak tangannya? Jelas yang sebelah sana? Sekarang boleh menghadap ke kamera? Yang sebelah sana, supaya pemirsa di rumah juga bisa melihat. Telapak tangannya? Jelas ya? Baik, duduk sudah saya sampaikan. Dalilnya saya sampaikan. Caranya disampaikan. Paham sampai sini? Baik. Hukumnya apa duduknya? Sunnah. Sunnahnya kapan dilakukan? Bukan saat bangkit dari ruku yang kedua, sujud yang kedua ya. Sunnah dikerjakan saat bangkit dari sujud yang kedua. Kalau saya lemah boleh seperti ini? Kalau saya kuat boleh seperti ini? Boleh. Kalau tidak mengerjakan boleh? Boleh. Alhamdulillah. Sepakat sampai sini? Paham? Dalilnya sudah tahu tadi?
Bukunya sudah ada ya? Baik, kalau sudah, sekarang menghadap ke sini, kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah itu, apa yang dikerjakan? Duduk sudah, saya teruskan hadisnya. Wa'tamada 'alal ardi. Wa'tamada 'alal ardi. Kemudian beliau menopang ke bumi, tanah. Berikan topangan supaya terbantu untuk naik. Terbantu untuk naik. Wa'tamada 'alal ardi. Silahkan, lihat sini. Kedua ini. Ya. Jadi Anda buka cara pertama begini, telapaknya, tangan. Tekan kemudian. Ya, kalau sekarang di karpet atau di tanah atau di alas paling bawah, ya. Tekan seperti ini. Wa'tamada, i'timad itu bukan sekedar menyimpan, bukan. Dia bukan formalitas Anda begini, tidak. Tapi memberikan tekanan supaya dengan ini ada bantuan Anda tenaga untuk naik ke atas. Paham ya? Wa'tamada 'alal ardi, tekan. Anda naik. Jelas? Baik. Sekarang fokus pelan-pelan. Turun lagi. Pertanyaan saya, tangannya ini terbuka atau terkepal? Bisa dua-duanya. Yang terbuka, angkat tangan. Yang terkepal? Yang dua-duanya boleh angkat tangan? Masya Allah, satu buka, satu kepal. Saya pengen sunnah banget Ustaz. Satu buka, satu kepal. Luar biasa. Sunnah banget. Ya. Mana di antara ini yang benar? Boy, silakan turun dulu. Baik, mari kita lihat. Nah, inilah persoalannya di sini. Bapak dan Ibu sekalian, ada redaksi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang i'timad, beliau kemudian melakukan i'timad, menopang itu kama yaf'aluhul ajin. Kama yaf'aluhul ajin, seperti orang berbuat ajin. Ain, jim, nun. Ain, jim, nun. Ajana. Ain, jim, nun. Ini. Nah, persoalan terbesarnya adalah hadis-hadis tentang ini kemudian diperdebatkan oleh para ulama, didiskusikan, dan terakhir dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, termasuk dalam kitab beliau yang ini, kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya coba buka, yang baca jangan saya, supaya nanti diketahui, jangan khawatir, ini ada bahasa Indonesianya. Ya, supaya diketahui. Bismillah, saya coba buka dulu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan, ada argumentasinya. Mas Boy, bisa bantu? Dapat ini. Baik, silahkan. Dibacakan dari halaman 413 yang ini. Ya, yang ini ya. Tolong dibacakan. Baca Arabnya dulu, ada harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'junu fi sholati ya tamidu ala yadaihi iza qala. Taib ya. Baca terjemahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua tangannya jika berdiri ke rakaat berikutnya. Oke. Ada ya? Di bukunya ada, halaman berapa? Halaman 413. Bukunya ada ya? Baik. Ini termasuk kitab yang paling lengkap, yang menerangkan kitab sifat salat Nabi, yang diterjemahkan menurut saya ini cukup bagus terjemahannya. Baik. Lihat baik-baik kalimat beliau. Wa kana ya'junu fis shalah. Adalah Nabi SAW bertumpu dalam salatnya menggunakan kalimat ajana, ya'junu, ajin. Nanti saya jelaskan apa itu ajin. Baik ya? Kemudian ya'tamidu yadaihi idza qama. Yang dimaksud ya'jun ini, beliau adalah menumpukan, menopangkan ya tangannya alal ardi idza qama ila shalah, ke tanah atau ke bumi, sekarang ke karpet apabila bangkit dari salat. Nah, kalimat beliau ini, beliau tidak menyebutkan pertama diterjemahkan dengan kata kepalan. Tidak menyebutkan juga diterjemahkan dengan kalimat-kalimat terbuka begini. Di kalimat bahasa Arabnya tidak spesifik beliau jelaskan apakah kalimat ya'tamid, ya'jun ini begini atau begini. Tidak dijelaskan. Tapi nanti ada ringkasan dari kitab ini, diringkas ya, jadi ringkasan tuntunan salat Nabi. Yang diterjemahkan oleh seorang bernama Abul Hasan As-Sidawi, terbitan As-Sofa, halaman 196.
diterjemahkanlah dalam tuntunan itu dengan cara mengepal seperti ini. Kepalan. Jadi dalam kitabnya diterjemahkan hanya sekedar bertumpuk pada bumi, tapi tidak dijelaskan apakah mengepal ataukah seperti ini. Nah, dalam terjemahan yang singkatnya, ringkasan bukan kitab aslinya, ringkasan dari penerjemahan itu diterjemahkan dalam bentuk mengepal seperti ini. Nah, disinilah muncul persoalan. Persoalan pertama, teman-teman sekalian, satu, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan dalam kitabnya Al-Um, jilid pertama halaman 116, perhatikan baik-baik. Satu, tidak ditemukan dalam referensi salaf. Saya tanya pada Anda, kalau Imam Asy-Syafi'i itu salaf atau khalaf? Salaf. Beliau lahir tahun berapa? 150 Hijrah. Abu Hanifah wafat, beliau lahir. Sedangkan generasi salaf itu dibatasi sampai abad kedua Hijrah, 200 Hijrah. Jadi kalau 200 Hijrah itu masuk kategori salaf. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Berarti salaf bukan? Salaf karena masih di bawah 200 Hijrah. Baik, Imam Al-Bukhari salaf bukan? Bukan, jangan ngarang. Beliau lahir di atas tahun 200 Hijrah. Kalau saya salaf bukan? Bukan, saya khalaf. Khalaf itu generasi belakangan yang lahir di atas 200 Hijrah. Khalaf ya, saya 1984. Hijriahnya 1400 sekian. Berarti saya, mohon maaf, bukan kategori generasi salaf. Saya itu apa? Khalaf, bukan juga khalaf, saya itu khalaf banget. Ya, jauh mendekat kekinian. Cuman saya mengikuti generasi-generasi dulu. Ketika saya ikut bagaimana cara ibadah orang dulu, maka ditambah ya di ujungnya, salafi. Setiap yang ikut orang dulu disebut salafi. Nabi orang dulu bukan? Orang dulu, sahabat orang dulu bukan? Orang dulu, tabi'in orang dulu bukan? Orang dulu, antum ikut Nabi tidak? Ikut sahabat tidak? Ikut tabi'in tidak? Ikut, berarti kita salafi. Di salafi itu artinya bukan kelompok, bukan golongan. Saya salafi, kamu bukan. Kamu apa? Kamu tengiri. Udah, jelas ya? Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf. Ingat, karena beliau salaf, artinya beliau tahu di lingkungannya. Saya tidak temukan kebiasaan orang-orang salaf yang bangkit dari sujud keduanya, duduk kemudian beriktimad dengan cara mengepal. Kata beliau, yang saya temukan seluruhnya terbuka seperti ini. Dia begitu bangkit, telapaknya begini. Ingat, saya tidak dalam posisi menyalahkan, kita membuka dalil ya. Jadi kalau nanti ada yang begini, kalau dalilnya kuat silahkan, gak ada masalah. Dan saya tidak paksa Anda mengikuti apa yang ada. Lihat sini, satu. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak temukan posisi bangkit dari sujud yang kedua. Kemudian duduk dan beriktimad dengan posisi tangan mengepal. Melainkan tangan terbuka seperti ini. Baik. Adapun hadis yang kemudian dipahami dengan ajin mengepal seperti ini, dijelaskanlah kemudian dari Imam An-Nawawi. Di Al-Majmu' nomor 402, halaman 423, jilid pertama. Termasuk Ibnu Salah juga menilai hadis itu, termasuk beberapa ilmu hadis yang lain dan para pakar hadis yang lain mengatakan sangat lemah pemahaman. Ulangi, sangat lemah pemahaman, catat baik-baik. Orang yang menafsirkan kemudian bangkit dengan beriktimad dengan tangannya berlipat begini. Sangat lemah. Dari sudut apa? Pertama, hadis yang menggunakan redaksi ya'jun ini, yang ditafsirkan kemudian dengan melipat begini, itu hadisnya ditafsirkan oleh para ulama, digali kekuatannya, dipandang sangat lemah. Bahkan yang disebut batal hadisnya. La aslalahu, tidak ada asalnya. Sekalipun ada yang kemudian menguatkan hadisnya, tapi ternyata, maaf, lafaz ajan yang dimaksudkan bukan melipat begini. Tapi ajan yang dimaksudkan, kita buka kemudian kitab dalam bahasa Arabnya. Anda nggak akan temukan kalimat-kalimat ajan dalam bahasa Arab kecuali maknanya seperti ini. Baik, saya minta bantuan. Ada yang bisa baca dengan bahasa Arab? Ada harakatnya. Nanti saya bantu terjemahan. Boleh angkat tangan? Faiz. Mana Faiz? Anda Faiz. Baik. Jazakallah khair. Faiz disebutkan dalam Al-Quran. Turunannya sebanyak 29 kali. Kata Fauz, Faiz, Faizah, Faizin, Fauzi. Dan seterusnya. Fauz itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Oh, asih. Baik, yang kedua namanya Farah, Fariha. Turunannya Farhan, Farah dan seterusnya. Orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Jadi kalau Farah artinya harapan bahagia tapi belum tentu sukses. Kalau Faiz diharapkan sukses tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tidak sukses? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya namanya falah. Kalau diraih jadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamannya disebut muflihun. Pertanyaan saya, Anda mau jadi Faiz atau jadi muflih? Faiz.
Sudahlah. Bismillah, Faiz. Halaman 235, Ain, ini. Silakan dibacakan. Al-ajinu fa'ilun bima'na maf'ul wa ajinatil mar'atu al-ajina ajnan min babi darbin wa tajanat ittakhadat ajinu wa ajana ar-rajulu 'ala al-'asa wa ajana min babi darbi aydan min babi darba aydan idza taka'a 'alaiha wa minhu qila lil masanil kabir lil musinnil kabir idza qama wa'tamada bi yadayhi 'ala al-ardi minal kibari 'ajin wa fi hadisi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'ala al-ardi kama yada'ul 'ajin qala fi at-tadhhibi wa jama'al 'ajin ajana wa jam'ul 'ajin ajana bi dhammataini wa huwa alladhi asanna ujunu bi dhammataini wa huwa alladhi asanna. Terdengar tadi? Bisa dipahami? Baik. Mau terjemahkan? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik, sekarang lihat apa makna ajana. Inilah yang kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan tegas tentang persoalan bangkit ini. Ibnu Salah kemudian yang menyampaikan pendapat berbeda dengan kebiasaan sementara orang. Kemudian Imam An-Nawawi yang menegaskan perbedaan ini. Bahkan nanti di Persis itu keluar fatwa khusus tentang persoalan ini. Dan saya sudah membaca sebagiannya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Saya bacakan sini ya. Al-ajin fa'ilun bima'na maf'ulun wa ajanatil mar'atul ajina ajadan min babil dharaba. Ya. Ajin bima'na fa'il. Wazan formulanya dalam bahasa Arab masuk kategori fa'il. Babnya dharaba. Bab itu dharaba itu maksudnya formulasinya. Di ilmu sharaf itu ada 12 formulasi. Ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Ya maf'ulun mif'alun fa'ila yuf'al. Itu masuk dalam bab itu. Daraba yadribu darban fahuwa darib wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib. Madrabun minrabun. Ya, duriba yudrab. Jadi ada 12 rumus. Ya. Gitulah kurang lebih ya. Nah, ini masuk rumusnya seperti itu. Ajana ya'jinu. Bahasa Arab itu gampang, Pak. Kalau saya kasih rahasia besar ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Kalau Anda hafal satu kata saja dalam bahasa Arab, kata kerja satu saja, itu artinya Anda sudah hafal 12 kosakata. 12. Kalau Anda hafal satu aja. Misal, duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa. Anda hafal jalasa saja. Ada rumus dalam bahasa Arab merubah satu kalimat ini dengan ke-11 makna yang lain. Dari sini. Misal, duduk jalasa. Akan duduk, tinggal tambahkan di depannya Anita. Anita, ingat. Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Anita, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. A untuk saya akan duduk, tambahkan A di depannya. Jalasa, tambah A, saya akan duduk. Jalasa, kalau ada Hamzah, ada Nun, ada Ya, ada Ta, gampang. Rumusnya, matikan ini yang pertama, sukunkan. Pindahkan harakatnya ke sini jadi A. Huruf sebelum akhir jadikan I. Rumusnya A, I. Jadi apa? Ajlis, saya akan duduk apa? Ajlis. Kami, nun, kami. Nah. Jadi apa? Najlis, kami akan duduk apa? Najlis, saya akan duduk? Ajlis. Anda hafal jalasa, Anda bisa hafal 12 makna yang lain. Saya akan duduk, ajlis. Orang yang duduk, jalis. Tempat duduk, majlis. Duduklah, ijlis. Didudukan, julisa. Akan didudukan, yujlas. Masya Allah, cemburu, jealous. Masya Allah. Tayyib. Teruskan, ini baru baca. Kita bahasa Arab itu luar biasa ya. Anda tidak mudah itu. Nah sekarang lihat sini. Bismillah. Nah, wa minhu idza taka 'alaika wa minhu qila lil musinnil kabir. Jadi yang dimaksud dengan ajana itu adalah seseorang yang bersandar kuat.
Atau disebutkan juga bagi seseorang yang sudah punya usia yang cukup sepuh. Yang tidak punya tenaga kuat untuk bangkit. Makanya dikatakan pada seseorang ketika dia akan bangkit dari duduk. Bagi seseorang yang sudah sepuh. Kata beliau, maka disebutkan ajana rajul. Dikatakan ajana seorang rajul, seorang lelaki yang sudah sepuh. Artinya dia menopang dengan kuat supaya bisa bangkit ngambil tenaga. Sekarang saya ambil contoh begini. Kembali ke sini mas. Bisa? Beliau sudah sepuh nih. Bisa saja. Usianya misalnya sudah 90 tahun misalnya kan. Baik 2 jam lagi mau meninggal misal. Misal saja. Nah, sekarang mau bangkit nih. Kalau sudah sepuh persoalan paling utama apa yang jadi masalah? Lutut gitu kan. Nah, sekarang duduk mau bangkit. Gak usah masalah sholat lah. Di luar yang lain saja. Anda duduk normal aja. Duduk biasa. Duduk biasa. Nah, sekarang mau bangkit. Pertanyaan saya. Kalau ada orang mau bangkit dalam kondisi sepuh, apakah dia akan menahan dengan tangannya atau tidak? Pasti akan menahan, dia akan bangkit begini. Coba bangkit, sepuh ya, ingat sepuh. Tuh. Tahan kan? Tahan kan? Pertanyaan saya, mungkin gak ada orang yang ketika dia sudah sepuh akan bangkit dalam duduk, dia menahan tangan untuk bangkit, tangannya terlipat begini. Mustahil. Makanya tidak pernah ada orang Arab mengartikan ajana dengan tangan berlipat. Karena setiap orang sepuh akan bangkit, tangannya akan terbuka begini, pasti akan begini. Paham ya? Pastinya akan begini, tidak akan begini. Silahkan cek, ibu sudah sepuh, ingin bangkit misalnya. Waduh, belum tahu dia, saya dulu sering olahraga, misalnya kan. Mustahil. Mustahil, pasti begini. Pasti tangannya terbuka, dia akan bangkit begini, bismillah. Bangkit. Paham ya? Nah, demikian kalimat ajana dalam bahasa Arab pertama ditafsirkan bagi orang yang sudah sepuh. Kemudian dia akan bangkit, lemah kondisi badannya, maka dia menopang dengan tangannya. Dan tangannya tidak berlipat begini tapi terbuka seperti ini. 2. Diartikan pula ajana itu adalah orang yang membuat adonan dengan kuat. Baik pertanyaannya, kalau membuat adonan itu begini atau begini? Begini kan? Baik dibuatkan seperti ini ya, adonan. Ya dibuat seperti ini kan? Baik, tapi dia itu ketika disebutkan ajana, adonan disebut dengan ajin, ajinun. Dia membuat adonan dengan kuat seperti ini, dibuat seperti ini. Ya. Nah inilah yang jadi persoalan. Ada yang menafsirkan bahwa bertelapak menopang ke tanah itu seperti ini. Yang tangannya berlipat karena mengartikan kata ajin itu seperti membuat adonan yang tangannya berlipat. Kata para ulama hadis ini salah paham. Yang dimaksudkan tasbih. Tasbih itu penyerupaan kekuatan bukan dengan cara melipat tangannya. Di orang pembuat adonan melipat adonan itu begini supaya lebih kuat dengan tenaga yang kuat adonan jadi bagus. Jadi ringan, jadi lunak. Jadi yang diambil tasbihnya penyerupaannya bukan tangannya harus berlipat. Tapi artinya apa? Mengeluarkan, mengambil tenaga dengan melipat seperti ini. Sama seperti dia membentangkan tangannya untuk mengambil tenaga dan bangkit dia ke atasnya. Di persoalan terbesarnya adalah satu. Ada yang memahami tangannya kemudian berlipat seperti ini. Dengan menggunakan hadis yang ini. Nah maka oleh para ulama salaf ditolak pemahaman itu. Kata para ulama salaf yang dimaksudkan itu bukan melipat begini. Tapi maksudnya mengeluarkan tenaga untuk mengambil tenaga yang kuat supaya bisa bangkit. Mustahil orang duduk itu bisa bangkit dalam keadaan dia susah sepuh tadi. Kecuali tangannya terbentang bukan tangannya melipat begini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau Anda tanyakan pada saya, ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang kemudian terbuka tangannya begini, pendapat yang seperti ini. Tapi kalau Anda tanyakan mana yang paling kuat, kalau saya secara pribadi menilai dari pendapat-pendapat itu, dari buku-buku tadi, termasuk pendapat Syekh Al-Albani, yang diterjemahkan dalam kitabnya yang lengkap seperti ini, itu tidak pernah ada bahasa melipat tangan. Yang ada hanya, kata beliau, bertumpuk di tanah. Tapi beliau tidak menjelaskan apakah seperti ini atau seperti ini. Kenapa tidak dijelaskan? Karena di kitab-kitab yang dulu sudah sangat dipahami. Sangat dipahami. Bukan begini, tapi seperti ini. Karena itu tidak perlu dijelaskan lagi. Sesuatu yang sudah dipahami, sudah jelas, maka tidak perlu diberi penjelasan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin bingung. Paham ya? Maka dari itu, agak aneh kiranya kalau kemudian di masa-masa kini, ada buku-buku menjelaskan tangannya berlipat seperti ini. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama salaf tidak melakukan seperti itu. Paham ya? Baik. Dan kalau Anda mengatakan saya salafi, tangannya berlipat itu lebih aneh lagi. Ya, karena ulama salaf melakukannya terbuka seperti ini.
Ya, tapi kalau saya tidak menyalahkan, kalau Anda ingin lakukan silahkan, itu pilihan masing-masing. Kalau ingin begini silahkan. Tugas saya menyampaikan pengetahuan, ini asalnya, ini hadisnya, ini turunannya. Baik. Sekarang. Kalau ada seseorang bangkit misalnya, tangannya begini. Benar tidak? Benar. Ada seseorang bangkit, tangannya begini. Benar tidak? Anda nggak usah khawatir. Anda silakan sampaikan. Mau benar, mau tidak, kita ada ukuran. Orang mau bangkit, tangannya begini, benar tidak? Yang begini benar tidak? Yang salah apa? Yang tidak sholat, ingat. Tidak begini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah dia bangkit kan. Jadi kalau Anda mau begini, silahkan itu pilihan Anda. Kalau Anda mau begini, itu pilihan Anda. Hadis Anda didasarkan pada hadis-hadis tadi. Jadi Anda harus tahu kenapa Anda begini. Ketika Anda memilih begini, hadisnya yang tadi menggunakan kata ajin. Tapi pemahaman ulama menggunakan kata itu bukan yang begini. Kata para ulama, ajin yang dimaksudkan bukan melipat tangan, tapi bertumpu secara kuat. Paham sampai sini? Nah, tapi kalau Anda ingin pahami itu kan perbedaan ulama, Ustaz, itu nggak ada masalah. Ya, saya tidak menyampaikan pada Anda untuk memaksa Anda berpindah, tidak. Maksud saya kalau Anda gunakan satu amalan, Anda harus paham kenapa Anda melakukan itu. Apa argumentasinya? Jelas ya? Jadi silahkan kalau yang ingin terbuka seperti ini, silahkan. Yang seperti ini itu pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai karena persoalan itu Anda tidak saling sapa. Saya pernah mengalami itu kejadian ini nyata betul. Di Jakarta kejadiannya, saya mengajar. Ada 2 orang gara-gara persoalan melipat tangan dan i'timad begini, tiba-tiba jadi ribut. Satu mengatakan, akhi, yang sunnah begini. Satu mengatakan, akhi, itu dalilnya lemah, hadisnya lemah. Yang sunnah, yang begini. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ketemu dua-duanya. Maaf maksudnya, hubungan tidak baik. Hanya karena persoalan demikian, ribut dan sebagainya. Tapi satu kali, Allah itu maha adil. Allah biasanya membuat sesuatu momentum yang menjadikan sekat-sekat itu jadi terbuka kembali. Tiba-tiba, Allahu Akbar, yang tadinya begini, dalam satu sholat berubahlah jadi begini dia. Temannya penasaran, akhi, kok antum sekarang berubah jadi begini? Yang kemarin kemana? Sudahlah nggak usah dibahas. Rupanya dulu kan musim akik pak, cincin akik itu, ya dipasang di sini. Baik ya. Jadi begitu dipasang begini, cincin dia terlampau besar seperti itu. Baik, jadi ketika begini terasa dia sakit ya, maka itu dia mengambil alternatif yang kedua dia begini. Masya Allah. Terakhir, masih dalam persoalan melipat terakhir. Bukunya telah saya hadirkan, Anda nanti bisa lihat juga referensi, nanti saya rangkum keseluruhannya. Sekarang yang terakhir, semua sepakat bahwa baik seperti ini, naik, Allah. Ataupun dengan posisi yang lain yang dia yakini bisa seperti ini. Semuanya sepakat bahwa itu tujuannya untuk membangun kekuatan, menopang supaya bisa bangkit berdiri. Bukan sekedar dilakukan saja, atau bahkan bermain-main di dalamnya. Misal, yang seperti ini jarang ada masalah. Yang seperti ini, kadang-kadang suka ada masalah. Apa masalahnya? Truk. Nah, ada sementara sebagian teman-teman yang suka iseng ketika bangkit sambil begini menekan supaya jarinya bunyi. Nah, itu ya, itu yang saya sarankan tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Paham ya? Kurang sunnah. Bisa dengan itu salah juga. Atau yang begini misalnya. Paham ya? Sebaik? Jazakallah khair. Fadal. 3. Terakhir. Bismillah. Saya sangat kagum dengan Syekh Utsaimin ini, Masya Allah. Dia tuh seorang alim, ulama besar, juga ilmunya luar biasa. Tapi kalau beliau kemudian merenungkan sesuatu, kemudian melihat bahwa pendapatnya keliru, atau misalnya ada yang kurang tepat, lemah, itu tidak segan untuk merubahnya. Nanti Anda baca bukunya di sini, saat masuk halaman 529, paling kanan pertengahan. Saya merenungkan dengan cukup lama. Saya kira duduk itu kata beliau, dulu saya mengatakan mutlak duduk, harus duduk, harus duduk. Tapi saya renungkan cukup lama, saya baru menyadari bahwa ternyata duduknya itu, kemudian sambil i'timad, riwayat-riwayat yang paling kuat menegaskan adalah pada saat Nabi SAW ingin membangun kekuatan tenaga supaya bisa bangkit lagi. Rata-rata saat beliau sudah semakin sepuh atau punya persoalan tertentu. Jadi beliau mengatakan, sejak saat itu saya ingin kembali pada pendapat yang terkuat di situ. Tapi bukan berarti tidak mempraktekkan duduk. Beliau duduk, cuman maknanya dipahami oleh beliau untuk membangun kekuatan supaya bisa bangkit kembali. Tapi yang saya kagum dengan beliau, jadi bukan aib kalau kita kemudian melihat sesuatu, misalnya ingin berpindah atau dari pendapat sebelumnya ke pendapat yang lain yang dirasakan lebih kuat, itu tidak ada masalah. Ya.
Teman-teman, itu kesimpulan dari yang kedua. Silahkan sunnahnya itu bisa duduk dulu, kemudian menopang ke bawah, ke tanah, bisa dengan seperti ini, atau dengan cara lain yang mungkin Anda dapatkan argumentasinya, seperti yang mengepal dan sejenisnya. Saya telah sampaikan perbedaan pendapat ulamanya, juga pendapat terkuatnya, dan saya tidak paksa Anda untuk memilih mana yang ada ya di antara itu semua. Terakhir, di sini saja, tidak usah naik. Catatan, sudah? Catatan? Alhamdulillah. Menghadap ke sana. Bangkit dari sujud, kemudian setelah bangkit langsung bangkit saja. Allahu Akbar, bangkit langsung. Baik, tangan kemana? Baik, nah fokus ya. Pertanyaan saya, saat takbir mengangkat dari sujud, yang kedua, bangkit kembali, tangannya ini diangkat bertakbir seperti pertama begini lagi atau langsung ke sini? Bangkit ya, ingat. Ini belum tahiyat nih. Rakaat pertama, sujud yang kedua, Anda bangkit. Allahu Akbar. Tangannya begini lagi, angkat, ini pilihan pertama, atau langsung ke sini? Satu atau dua? Yang satu, yang angkat tangan dulu begini, ada? Ada? Yang langsung begini ada? Baik, ada. Umumnya yang populer adalah tangan langsung seperti ini. Ya, itu yang dipandang oleh jumhur paling populer. Walaupun ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar pernah melihat dan mempraktekkan salat dari Nabi, dalam setiap bangkitnya ingin berdiri itu, beliau kemudian mengangkat tangannya seperti ini. Artinya ada hadis itu, cuma yang paling populer dan dipandang paling kuat dari jumhur ulama adalah yang langsung kemudian ke sini, kecuali bangkit dari tahiyat yang pertama. Jadi bangkit dari tahiyat, bangkit lagi kemudian Anda memulai mengangkat tangan kembali. Paham sampai sini? Baik, nanti saya jelaskan setelah bab tahiyat, kenapa setelah tahiyat tangannya mengangkat lagi seperti ini, kenapa kalau belum tahiyat tangannya langsung ke sini, kita nanti akan bahas setelah kita masuk bab tahiyat. Ini kita baru bangkit dalam sujud, mau baca bacaan kembali, dan kita harus sujud lagi, baru kemudian tahiyat. Jelas sampai sini? Baik, silahkan. Jazakumullah khair. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah jika selama kajian saya di sini ada keburukan-keburukan yang pernah saya sampaikan, ada maksiat yang pernah terlintas di benak saya bertobat kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada antum semua jika ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Tolong bantu saya dengan doa supaya ada kebaikan yang bisa saya sampaikan. Jika ta'lim yang saya ajarkan belum mampu membuat Anda berhijrah dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Ambil ustadz lain yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.